Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, wabil khusus Ibu Nyai Dimyati Rais, Ibu Nyai Alamuddin, Gus Fadlu, Gus Zaman, Gus Iqbal, Gus Aziz, hafidhakumullah kullukum. Yang saya hormati Pak Hanif Dakhiri, ini orang penting di PKB nih, anggota DPR PKB. Ada lagi Bapak Haji Fathan, Komisioner BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ditakuti para pejabat, para kiai, para satid, para pengurus Nahdlatul Ulama, MWC cabang wilayah, Bapak Ibu sekalian, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Gus Alamuddin boten wafat, tapi hayyun fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Syahidin minas syuhada, wafatipun syahid, pulang dari ngurusi pesantren di Brebes Tegal Gelagah, berarti jelas baru saja menjalankan kewajiban amanah yang beliau emban, ngopeni melihara pesantren Al-Fadlu keberapa tuh? Al-Fadlu 4 yang ada di Tegal Gelagah, Brebes. Saya yakin Gus Alam syahid, Gus Alam husnul khatimah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu waj'al jannah matwa matmah. Bismillah wa ala millati Rasulillah, iftah abwaab sama'ika li ruhi fa innahu abdukal faqir ila rahmati wa maghfiratik. Pesantren yang ditinggalkan oleh Mbah Dimyati dan Gus Alam tidak boleh mati. Mbah Dimyati wafat, Gus Alam wafat, pesantren tidak boleh wafat. Pesantren harus terus, bahkan mudah-mudahan semakin berkembang, semakin barokah dan manfaat. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh, mempertahankan ta'alimuddin Islamiyah, ilmu-ilmu keislaman adanya di pesantren. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya plang mawon, plang, papan nama saja. Kalau tidak ada pesantren, hanya papan nama, kosong, gak ada papanya. Yang mengisi peradaban Islam, yang membangun kemajuan melihara ilmu Islam di Indonesia adalah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah, pesantren yang dikelola oleh para kiai, para pengasuh, bijiddin wajtihadin wa mujahadah. Pesantren itu diopeni kali kiai dengan jihad, dengan ijtihad, dengan mujahadah. Dulu saya di Lirboyo tahun 68. Di Lirboyo saya tahun 68. Kalau tua nih, kalau tua jadi masih nombah. Saya udah 72 umur saya, 72. Masuk Lirboyo tahun 68. Santrinya 2000. Sekarang 43.000 Lirboyo. Waktu itu ploso paling 5.000-6.000 lah. Sekarang 20.000. Sidogiri dulu sekitar ya sama lah 6.000, 5.000, 6.000.
Sekarang 20.000 juga. Alhamdulillah. Kaliwungu pun demikian pula. Saya yakin insya Allah ditinggal Mbah Dimyati, ditinggal Gus Alam, Al-Fadlu akan semakin berkembang. Di dalam pesantren ada semangat jihad. Semangat jihad. Jihad itu bukan berarti ngebom, bukan. Kalau ngebom itu mati sangit, kalau ngebom nih. Bom bunuh dia itu mati sangit, bukan mati syahid, bukan. Jihad adalah menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu India Barat, Provinsi Kerala. Kata kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Lumayan lah, Tuan Liboy lumayan apal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. Nomor 1, itsbatu wujudillah, meyakini adanya Allah. Dalam syarahnya kitab I'al Talibin, ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudis sani'. Membangun tauhid, membangun keimanan dengan argumentasi hujjah dalil baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Itu baru tauhid namanya. Mama kalau tangan kali panjenengan nyusau, bukan kiai, bukan yang awam lah, yang belakang ini. Bukan di sini, bukan. Allah jenengan percaya mboten karo Gusti Allah? Percaya mboten? Kata siapa? Kata siapa? Nah ini. Kalau ditanya beriman mboten karo Gusti Allah, kata siapa? Kata saya. Jare aku. Jangan bilang kata kiai. Jangan kata ustad. Kalau anak kecil, ya anak kecil. Kata ayah, kata ibu, kata kiai, kata ustad, Gusti Allah, pangeran ono siji, Allah. Bocah cilik, lah panjenengan dulu menarap mati masih katanya. Saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Gitu. Garam rasanya apa? Kata siapa? Gula rasanya apa? Kata siapa? Gitu. Namanya keyakinan. Kalau masih katanya, jarene, habare, krungu-krungu. Gusti Allah ki ono, jarene lu ya. Sriwing-sriwing kabar-kabar. Kalau jarene lu, kalau katanya. Kalau iman akidah tidak boleh katanya, harus kata saya. Paham buatan? Nah. Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul Rasulullah. Percaya? Kata siapa? Begitu. Ada makhluk namanya malaikat. Percaya? Kata siapa? Ada kitab suci wahyu yang penting 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya? Kata siapa? Ada hidup di hari akhirat. Ada surga neraka, ada thawab, ada iqab, ada pahala, ada siksa. Percaya? Kata siapa? Bahwa yang terjadi di dunia ini semua tidak lepas dari koridor qada qadar Allah. Percaya betul? Kata siapa? Pegang ini, ingat-ingat. Jangan sekali-kali bilang kata kiai. Namanya iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah. Dalil dan didalile. Sing dalil naqli, dalil tekstual. Qul huwallahu ahad. Apal kabeh ampun lah, apal kabeh. Masukkan dalam hati itu. Yang kedua, dalil akli. Dalil rasional. Dalil akli gini.
kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo jawab. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid misalkan, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham orang ya? Bukti, ada 3 domir, 3 pronoun, kata ganti. Bahasa Arab, ana, anta, huwa. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, monggo. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Maryam, ana Zainab. Nggih. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua tidak? Tinggal anak satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku Hasan, Abu Bakar, Toto, Sukardi, Solikin. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa? Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Muhammad, aku Abdullah, aku Toto, aku Sukardi. Mati kabeh wis. Tinggal aku. Oleh karena itu kita ini silahkan menggunakan aku, tapi itu pinjem, nyilih, nyambut. Bahasa Jawa apa? Nyambut ya. Nyambut, nyilih itu. Jenengan nyilih itu. Aku Khalid, aku Ahmad, aku Said, nyilih. Maunya berapa tahun nyilih? Maunya berapa tahun pinjemnya? Oh enggak jauh, Masya Allah, enggak jawab ya takon. Maunya berapa tahun pinjamnya? Piro? 100. Jawabnya sing bener, terserah yang meminjam. Siapa baru balik, boleh kokene indalillah siapa baru. Orang iso ngomong aku wis, siapa baru ya. Begitu pula anta engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Ilyas, engkau Akyas, mati kabeh. Engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tuminadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali, tidak ada anta kecuali anta Hasan ora ono, anta Toto Usmati atau Sukardi ora ono, tinggal anta Allah. Paham boten? Begitu pula huwa. Silakan dipakai. Dia Ahmad, dia Toto, dia Sukardi, dia Solikin, dia Maryam, dia Dian, Tuti, mati kabeh. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali, tidak ada dia kecuali. Jadi hakikatnya ana adalah Allah, hakikatnya anta adalah Allah, hakikatnya dia adalah. Maka kita ini makhluk diadakan sebagai manifestasi dari yang ada. Kita ini hanyalah sebagai manifestasi tajallinya Allah yang ada. Kita ini apa? Diadakan. Kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah. Maka yang ada hanya yang ada. Maka yang ada hanyalah
yang ada. Lumayan. Alhamdulillah, paham nggih? Oleh karena itu nyuwun sewu. Barangkali tadi tahlil tadi ya. Biasanya Abdul Dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum maujud. Ngoten mboten? Awas hati-hati. Hayyun maujud, yang maha hidup, maujud yang diwujudkan. Ayo bener mboten? Maujud mana apa? Diwujudkan. Salah itu. Abdul Dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum maujud. Ya Allah, maujud diwujudkan, isim maf'ul diwujudkan. Maknanya awas dengan hati-hati. Maujud maknanya masy'urun biwujudih. Apa? Dirasakan wujudnya. Jadi maujud itu maknanya apa? Dirasakan wujudnya, bukan diwujudkan. Awas salah nih Bu. La ilaha illallah hayyun maujud. Hayyun maujud yang diwujudkan. Salah itu. Maujud yang dirasakan wujudnya. Paham mboten? Hati-hati nggih. Mau yang awam diajari, ini maknanya hayyun maujud. Allah maha hidup, sing maha urip, maha gesang, dan yang dirasakan secara fitri, secara semua orang merasakan. Sing pinter, sing bodoh, sing sugih, sing melarat, kabeh merasakan Allah itu ada. Namanya masy'urun biwujudih. Cuma kata-kata maujud kalau asal maknanya diwujudkan. Awas hati-hati niku salah niku. Oh. Lajeng wau panjenengan mestine dzikir nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pinten wau? Zikir piro? 100. Zikir menurut Imam Ghazali ada 4 grade. Ada 4 derajat. Pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa qalbuhu ghafil. Mulutnya, lisannya ngucap la ilaha illallah, atine nang mall. Utawa ning di mana? Utawa ning di ning pasar, ning toko atine mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, atine pasar ning mall. Waya tagihan durung bayar iki. Utawa si bocah anu diutang durung bayar arep tak tagih bar iki. Masyaallah. Itu adalah dzikrul fasiqin. Zikirnya orang kok orang pada bater jawab ngerasa. Zikirnya orang jenengan nggih. Ya aku nggih, saya juga sama. Orang beda kalian jenengan kula. Jadi orang kalau zikir lisannya la ilaha illallah, atine boten ngikuti maknanya, itu tandane wong fasik. Tandane wong imane boten atau belum benar. Masih ghafil, masih lupa dengan zikirnya itu. Mulutnya zikir ping 100, tapi hatinya mboten mengikuti maknanya. Niku berarti dzikrul fasiqin. Rodo dhuwur la ilaha illallah, ngikuti maknanya. Wa qalbu yatadzakkar bi makna. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Itu kelas 2 itu. Zikirnya ulama niku. Artinya melo maknane la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali muga-muga panjenengan niki lah, minimal niki kelas 2 lah. Muga panjenengan kelas pengen munggah kelas 3. Kalau yang kelas 3 lisan yang ngucap la ilaha illallah wa qalbuhu yatadzakkar bi annal kathrah sadiratun 'anil wahidil ahad. Lisan yang ngucap la ilaha illallah artinya apa? Yang banyak ini sung akeh iki. Manusia akeh, tumbuh-tumbuhan, binatang banyak, langit, bintang, matahari, bulan, laut, gunung, semuanya diciptakan oleh yang Al-Wahidul Ahad. Yang banyak ini asalnya dari satu, dari Allah. Paham boten? Tak ngejak ngaji tenane kok.
Males sih. Apa cerita Mungkar Nakir weh? Cerita Mungkar Nakir, Marobuka itu aja. Bola balik ngaji ngoten Masya Allah. Bal Mungkar Nakir itu kalah karo Abu Nawas. Waktu Abu Nawas arep mati pesen karo anake. Nek aku mati minta dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol. Ojo sing anyar sing ambrol. Napa Pak usul setakon? Takon. Begitu mau mati, anake sibuk cari kain kafan sing ambrol. Ambrol. Pun sudah kotor, ambrol, busuk. Kubur. Mungkar Nakir datang mau nanyain Marobuka. Kaget Mungkar Nakir, aku merbu. Salah mas ini. Ini masih sudah lama ini. Ini masih selawas iki. Balik meneh Mungkar Nakir gak sudah takon. Wis lawas aku salam lebu iki. Jadi nek ngaji ojo Mungkar Nakir terus, wis ngerti kabeh. Tinggal kita tingkatkan ayo kualitas iman kita ngoten nggih. Sing paling unggul derajat sing nomor sekawan zikirnya khawasil khawas. Zikirnya para aulia. Napa? Lisannya ngucap la ilaha illallah, atine ngomong la wujuda illallah. Apa? Tidak ada yang ada kecuali, paham boten? La ilaha illallah artinya la wujuda illallah. Sebab wujudnya Allah itu az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat, the absolute one existence without relation. Bahasa Maduranya begitu, bahasa Maduranya. Yang maha mutlak, maha absolut, yang tidak butuh hubungan dengan siapa-siapa, tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Az-zatul mutlaqah al-mujarradah an nisab wal idhafat. Kemudian Allah terjadi namanya Al-Faidul Aqdas, the holy emanation, the most holy emanation, Al-Faidul Aqdas, meluber ini apa faid mananya meleber ini, luber yang sangat suci, zatnya Allah meleber, jadilah Asma'uhul Husna. Bosom bleber zatnya Allah niku, tadinya Allah sendirian, zat mawon. Bosom bleber jadilah Asmaul Husna. Apal mboten panjenengan? Jawab ah. Apal mboten Asmaul Husna? Yang mboten apal percuma kula terangaken. Apal mboten Asmaul Husna? Apal. Pun. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu membutuhkan bukan butuh ya, otomatis pasti ada relasi, ada hubungan. Kalau zatnya Allah nggak ada hubungan, Asmaul Husna nggak ada hubungan dengan yang lain. Ada artikulasi, ada relasi, ada nisbat dan idhofat. Artinya Allah Maha Khalik, yang menciptakan, ya pasti ada makhluk. Orang pisan-pisan Allah Khalik, ya pasti ada makhluk. Orang pisan-pisan Allah itu alim, ada maklum sing diwerui. Orang pisan-pisan Allah qadir, pasti ada makdur yang dikuasai. Orang pisan-pisan Allah Maha Razik, ya pasti ada marzuk yang direzekeni, dan seterusnya. Paham betul? Paham betul? Ini orang paham? Pulang bersiap terus. Ini bantah terus akan di. Setelah Asmaul Husna mempunyai relasi, maka jadilah di situ alam arwah. Dari Adam sampai akhir manusia kumpul dari sini. Rohnya mawon, fisiknya dereng, badannya dereng, arwah. Maka dalam bahasa filsafat namanya al-a'yanus thabitah, entitas laten, entiti yang laten, antara ada dan tidak ada. Disitulah Allah tanya, alastu birabbikum. Dulu semua jawab qalu bala syahidna. Itu setelah kita ada dalam alam arwah, yaitu bleber dari Asmaul Al-Faidul Muqaddas, the holy emanation. Kalau tadi zat ke asma namanya the most holy emanation, Al-Aqdas. Kalau sekarang Muqaddas. Paham betul?
alam arwah kumpul dari siji. Disitulah ada Nur Muhammad. Ada apa? Nur Muhammad, an-nuqtatul markaziyah, the point central, titik paling sentral Nur Muhammad niku. Melalui Nur Muhammad terjadi tajalliyat, manifestasi, muncul panjenengan sedaya niki, muncul gunung, laut, langit, bulan, bintang melalui Nur Muhammad. Alhamdulillah paham. Jadi Nur Muhammad itu adalah al-haq al-makhluqu bih. Laqad khalaqnas samawati wal arda bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu Nur Muhammad. Maka tanpa Nur Muhammad tidak akan ada kita ini. Hanya alam arwah. Kalau kata Nur Muhammad, kita ini masih alam arwah. Nah, melalui Nur Muhammad lah kita menjadi tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi, identifikasi, dari jelenggereng. Bahasa Jawa ta'ayyun jadi apa? Jadi sosok, jadi jelenggereng kita ini. Paham betul? Nah, sausnya jadi kita ini, roh kita juz'i. Apa juz'i apa bahasa Jawa? Bagian. Parsial. Apa bahasa Jawa ini apa? Rohnya Said, rohnya Ahmad, rohnya Sukardi, rohnya Toto, parsial namanya. Apa namanya? Juz'i. Petilan. Ayo petilan. Paham betul? Rohnya Kiai Dimyati, rohnya Gus Alam, bagian betul. Lah senyatanya, hakikatnya, roh kita ini mboten betah. Orang kerasan dunia ini asing. Apa sing dunia ini? Ki golek mangan, berapa meneh? Minum, apalagi? Pakaian, apalagi? Duit, jabatan. Roh itu kita asing. Yo apa tuh ini? Ya apa sih yang dicari ini? Sangat parsial, sangat temporal, sangat terbatas, sangat dimensial. Umat terbatas, duit terbatas, pangkat jabatan terbatas. Yo apa sih? Roh kita ini pengennya kembali ke sana, pengennya boten betah. Mulane wong nek wis tuwa biasane sering sakit karena rohnya wis ora betah. Paham boten? Tapi kalau alhamdulillah kalau umur 70 kali ya sakit yo pernah tapi jarang sakit kula, jarang sakit. Mengerti? Kalau ngisir sakit saya mawon. Pun. Nyatane mboten betah. Mulane wong wis tuwa, rohe wis ora betah. Sakit meneh, dimulai dari paru-paru, jantung, ginjal, darah tinggi, stroke, apalagi sumbatan darah, sumbatan apa? Darah, rematik, asam urat, apalagi? Diabetes, kolesterol, nggih mboten? Sing tuwa-tuwa nggih mboten? Sing tuwa-tuwa nggih mboten? Itu kan tanda bahwa rohnya wis pengen mulih. Boten betah. Nah, basa sampun boten betah, rohnya karena terkurung dengan jasmani yang sangat parsial ini, pengen kembali kumpul dengan roh universal. Universal. Roh universal, roh kulli. Sing wau dalam alam arwah niku lho. Pengen kembali lagi ke sana. Kumpul karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul karo para aulia, para anbiya, para mursalin, para aulia, para solehin, para ulama, pengen balik miko malih. Orang yang husnul khotimah, orang yang wafatnya husnul khotimah, ruhnya akan kumpul dengan ruh universal, ruh kulli. Bahasa Jawa apa ruh kulli? Ruh gelondongan, ruh universal. Orang yang matinya tidak membawa husnul khotimah, mboten bawa iman, ruhnya bakal pengen bergabung karo roh universal, ditolak. Jo rene. Sen rohnya Kanjeng Nabi, para anbiya, para ulama. Ojo rene. Dudugonmu iki. Pengennya kembali lagi ke dunia, pengennya
Walau tara idil mujrimuna nakisu rusim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan muqinun. Ya Allah, kalau balik mana teng Kaliwungu, ya Allah, balik mana teng dunia. Kalau pun meyakini, sudah melihat, sudah mendengar, saya akan beramal soleh, minta hidup lagi kembali ke dunia, gak usah lama-lama lah, 1 hari aja. Sakit buatan, sakit buatan, sakit buatan. Maka hakikatnya azabun alim, azabun azim, itu hakikatnya. Mau kumpul dengan ruh universal, arwahus solihin, al-anbiya mursalin wal ulama wal auliya, boten saged. Pengen balik mana Kaliwungu ora iso. Itu tersiksa luar biasa. Itu secara filosofis seperti itu. Paham boten? Kalian akan kok buat sisa neraka, api, ala jengking, ular. Ya podo karo balik ke awam di sini. Podo karo balik gitu sih. Bakal rokok itu geni. Ono ular lana, ono ular ireng, ono kala jengking. Podo karo balik mingguan itu. Jadi yang namanya siksa itu ingin bergabung dengan ruh universal. Seperti dulu bergabung alam arwah ora iso karena najis, elek. Pengen balik nang dunia meneh, boten saged. Itu namanya adab. Itu betapa tersiksanya itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir ini ala barakatillah, tahta rahmatillah, dan kita wala tamutunna illa wa antum, insyaallah kita besok meninggal dunia membawa iman Islam. Paham boten? Supaya kita bisa bergabung dengan ruh universal. Ruh universal. Kalau tidak, maka kita di akhirat nanti seperti kita sekarang, sendiri-sendiri. Gak akan enak, itu tersiksa. Pengen bergabung jadi arwah kulli seperti waktu zaman alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu. Itulah zikir yang paling top, yang paling puncak adalah la ilaha illallah, maknanya la wujuda il. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Itu namanya kita memahami itu seperti itu, namanya kita talabul haqiqah, belajar golei hakikat. Belajar, kalau masih belajar, kalau betul ngaku usul buatan belajar, eto lah. Moga-moga semakin paham. Itulah yang seperti ini hanya diajarkan di pesantren. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Jihad adalah menjalankan syariat Allah. Salat 5 waktu yang wajib, puasa Ramadan sebulan, haji nang Mekah, apalagi puasa zakat 2,5%. Ketika kita melakukan, menjaga salat kita, menjaga puasa kita, menjaga zakat kita bagi yang kewajiban, dan kita umrah atau haji, itu kita berarti jihad fi sabilillah. Jadi panjenengan saben waktu salat 5 waktu itu jihad itu. Abot boten? Abot boten salat 5 sabdino salat 5 waktu. Abot boten? Lagi hitung duit azan. Lagi anyang-anyangan tawar-tawaran. Ayo lagi 10 ae lah, ora sih. Azan berhenti dulu. Abot boten? Abot boten? Sing pengantin anyar nembe azan ora sido. Abot boten niku? Begitu bulan puasa Ramadan, abot boten? Zakat eman-eman boten? Nek panjenengan paling duit ala 1 juta paling. Tadi berarti zakatnya mau 1,5 juta ringan. Ya Pak Hanif, piro duitnya? 10 miliar, abot iku. 2,5 miliar zakatnya. 2,5 miliar setengah. Oleh Kroser ya. Oleh Kroser Mercedes niku. Dan jenengan 2,5 juta zakatnya enteng. Dari 100 miliar duitnya. Waduh, 20 miliar zakatnya. Eman-eman boten? Ulane menjalankan iqamatu syariatillah, jihad. Betapa beratnya itu. Saya mau zakat 25 miliar, abot sapole itu. Abot banget itu. Zakatnya 2,5 juta masih enteng. 20 juta masih enteng.
250 juta masih enteng. Mbak 2,5 miliar Mercedes niku. Mercedes Land Cruiser. Eman-eman mboten. Mulane panjenengan duwe duit semono terus zakate 2,5 miliar, bener berzakat, jihad fi sabilillah. Begitu pula sholat. Sholat itu bahasanya iqamus sholah. Apa? Kenapa enggak amalus sholah? Nglakoni sholat, mengamalkan sholat. Kok bahasanya iqamus sholah, ngadegaken, mendirikan sholat. Apa itu artinya? Apa bedanya itu? Bedanya apa itu? Ini artinya iqamus sholah agar seluruh masyarakat Islam sholat. Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, mantu sholat, kakak adik sholat, paman pade sholat, bibi wak sholat, semuanya baru iqamus sholah itu. Bapaknya sholat, ibu nggak sholat, belum iqamus sholah. Bapak ibunya sholat, anaknya tidak sholat, tidak iqamus sholah. Anak sholat, mantu nggak sholat, tidak iqamus sholah. Paham betul? Masyarakatnya sholat, Pak Lurah nggak sholat, tidak iqamus sholah. Lurah sholat, camat ora sholat, tidak iqamus sholah. Camat sholat kabeh, bupati ora sholat, tidak iqamus sholah. Bupati sholat kabeh, gubernur ora sholat, tidak iqamus sholah. Gubernur sholat kabeh, presiden ora sholat, tidak iqamus sholah. Paham boten? Makanya iqamus sholah bukan amalus sholah. Ya boten, rukun Islam kan iqamus sholah ya. Boten amalus sholah, lakoni sholat. Ora. Iqamus sholah, membangun sholat, mendirikan sholat. Itu jihad fi sabilillah. Yang ketiga, jihad adalah wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu, kalau memang terpaksa mempertahankan hak kita, kita angkat senjata. Ini wajib. Iran diserang oleh Israel nih. Hari-hari ini lagi. Iran dikirim rudal kalau Israel, sing mati 5, sing loro jenderal, yang 3 ahli nuklir. Wong pinter sing ahli, itu sing yang mati korbannya. Sengaja itu tahu Iran tahu di mana rumahnya, tahu. Dulu Ismail Haniyah, ketua Hamas, juga ada di Iran, dibunuh oleh Israel. Tahu nginepnya di mana. Nginepnya di mana itu tahu. Rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, tahu semuanya. Dikira semua orang tahu. Israel juga tahu Pak Han itu siapa, tahu Israel. Tahu. Pak Fathan itu di mana, rumahnya di mana, kalau mau dibunuh gampang itu. Tahu. Sekarang ini lagi perang. Iran, mari kita doakan, sedang membela kebenaran, membela haknya sendiri. Sekarang sedang membalas. Kemarin malam kirim 100 rudal ke Tel Aviv. Tak korbannya tak banyak apa enggak, walhasil Iran lagi mempertahankan haknya, membela eksistensinya, harga dirinya. Mari kita doakan, walaupun mazhabnya Syiah, bagaimanapun Islam, melawan Yahudi Zionis Israel, itu namanya jihad fi sabilillah. Paham boten? Bukan ngebom gereja, jadi bukan. Jihad fi sabilillah ngebom gereja. Gereja orang dia salah orang pun dibom. Paham boten? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Dengarkan nih, ojo misu-misu wong sing ora nyembah Gusti Allah. Wala tasubbul ladzina min dunillah, jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Ya Allah, Quran itu, Quran. Kita nggak boleh mencaci maki. Wahai Kristen, sini, raka kamu itu. Sini, wong Buddha Hindu, raka kamu ini. Jangan pakai begitu. Al-Quran melarang. Dakwah, tapi dengan cara yang halus. Kenapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat punya kebanggaan, harus kita hormati, nggak boleh kita hina. Agamanya, tradisinya, budayanya, bahasanya. Jawa nggak boleh mencaci maki orang Sunda, Sunda nggak boleh mencaci maki orang Madura,
Semua nggak boleh mencaci maki orang Batak, Dayak, Ambon, Bugis. Kita nggak boleh mencaci maki Habib. Habib nggak boleh mencaci maki kita. Kita pun nggak boleh mencaci maki Habib. Habib pun nggak boleh mencaci maki kita. Untuk saya naik dewe. Kita nggak boleh mencaci maki Cina. Cina pun nggak boleh mencaci maki kita. Wala tasubbul lad'una min dunillah. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amaluhum. Coba. Kata Allah, masing-masing umat mempunyai kebanggaan. Ojo dicaci maki. Budayanya, tradisinya, cara masaknya, cara bahasanya, sopan santunnya kan beda-beda nggih. Tidak boleh dicaci maki. Saya Jawa lebih mulia daripada Madura misalkan. Orang kuno. Saya ini Sunda lebih tinggi daripada orang Jawa, nggak boleh. Saya ini Melayu lebih tinggi daripada orang yang bukan Melayu, nggak boleh. Saya Arab. Apa? Saya apa? Lebih tinggi daripada yang bukan Habib. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Dikuna mina iqamatu syari'atillah. Yang keempat jihad adalah wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Nek Kiai Jawa maknane ngeten. Wadaf'u darari ma'sumin, nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Kiai gampang mana ngeten mohon usah ngono. Mana ngeten? Wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik. Paham nggih? Paham nggih? Paham. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik, yang maksum, bukan pelaku kejahatan, bukan pembunuh, bukan peredaran narkoba, bukan judi, enggak, bukan. Orang non muslim tapi orangnya baik-baik. Harus dilindungi, apalagi orang Islam. Walhasil ukurannya adalah maksum yang baik-baik harus mendapat perlindungan. Gimana perlindungannya? Bil it'ami, harus cukup pangan. Warga Indonesia semuanya muslim non muslim, kata Fathul Mu'in, musliman kana aw ghairu muslim, asal orang itu baik-baik, tidak boleh ada yang kelaparan. Kalau ada satu orang mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Dosa semua betul. Di Kendal ada orang pojok paling dulu, Pak. Saya pernah naik ke atas loh, kapan? Kecamatan apa yang di atas Kendal ke atas itu, saya pernah itu sekali. Kalau ada orang di pucuk gunung Kabupaten Kendal mati, satu orang mati karena tidak makan, panjenengan dosa kabeh. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 16 ketua NU. Semua warga Kendal, muslim atau non muslim, asalkan orang itu baik-baik bukan penjahat, harus cukup pangan. Wal iksai, dan pakaian. Semua warga Kendal harus cukup pakaian. Apalagi agama Islam mengharuskan kita sholat, sarungnya kudu suci, kelambinya kudu, kopiahnya kudu, kaos kudu, selawar dalam kudu. Berarti tidak mungkin kita hanya punya satu. Nggak mungkin sarung punya satu, selawar cuma satu, kaos cuma satu. Nang kuburan, nang kecomberan, ya betul, nang pasar, terus mlebu nang masjid, sarungnya mboten ganti, celananya mboten ganti, kopiahnya mboten ganti. Ajis mboten sah niku salate. Artinya orang Islam harus punya sarung pitu, klambi, kaos dalam, sempak, selawar kolor, kopiah. Syekh Abil Hasan Asyadili, salah satu wali kutub, untuk sekawan. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi, wali kutub sekawan. Syekh Abil Hasan Asyadili itu wali, tiap hari pakaiannya ganti.
harganya mahal. Jasnya itu terdiri dari bahan namanya dormil, semeter 12 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes selawe juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Masya Allah. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 5 juta harga minyak wangi sebotol. Bos panjenengan misik, Masya Allah. Aduh, sandale Lili, kopiah coklat campur ireng. Tasnya itu bukan merek Ecola atau Delsi, apa lumayan 2 juta harganya lah. Buatan orang tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Kendal. Pakaiannya tiap hari ganti, rumahnya besar, pembantunya 16, Syekh itu pembantu 16. Terima tamu sendiri, yang nyapu sendiri, yang mencuci sendiri, yang masak sendiri, yang ngelayanin beliau sendiri. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang Mercy, BMW, bukan Luxio, bukan Grand Max, Insya Allah. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah kok pakaian mentereng. Terus kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya ngeten, iki tenan. Ono kitab ono niki, dikira kula ngarang apa. Jawabnya ngeten. Libasi yaqul. Pakaianku sing larang iki iso ngomong, pakaian iso ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai nyemprul, itu pakaian ngomongnya ten. Ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Nggih mboten? Syekh Abdul Qadir Al-Jai, alhamdulillah saya ziarah teng Baghdad, Toko Jelani, Abdul Syadili teng Mesir. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari ziarah teng Imam Syafi'i. Satu kali Jelani ziarah Imam Syafi'i teng Mesir. Syafi'i teng Mesir, dusun Fustot namanya, kuburan Syafi'i itu. Itu ada kuburan Imam Syafi'i, ada Abu Zakar Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Waqi' di situ kumpul. Syabdul Jilani berangkat dari Baghdad ke Mesir ziarah Imam Syafi'i. Melihat masyarakat sekitar Masjid Imam Syafi'i melarat-melarat. Orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan kepada masyarakat penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai saiki, sampai sekarang rusun ono tulisannya nang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali dudu. Sugih mboten. Loman mboten. Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Hashim nomor 1 nggih, nomor 2 Kiai Wahab pendiri NU itu. Kiai Wahab niku menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30-an niku, tahun 33, tahun 35, sekitar tahun itulah sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Entah Semarangnya mana, pokoknya asli Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang, jumpa dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid namanya, berdiri NU di Bogor. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Jakarta. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Bamasum, Kudus, Raden Asnawi, Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Lombok ke Lombok, jumpa Kiai Faisal, Kiai Hasun, beri NU tanpa proposal. Kiai Wahab muter-muter itu tanpa. Jadi
Kiai Wahab itu ilman wa fikron wa malan. Berkorban demi NU itu barokah Kiai Wahab niki, NU bisa maju ini. Ya pikirannya, ya tenaganya, yo duitnya. Uangnya sendiri itu. Masya Allah. Maka dalam kitab Mi'raj, saya setuju di Kerong Harang. Waktu Kanjeng Mi'raj ningali orang bangun dari kuburan. Bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Mbok delok, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng kaget. Takon karo malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa ya Jibril? Ku sapa iku? Gede dhuwur kok mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Monggo panjenengan bikin rajin-rajin bikin proposal nek pengen tang kuburan entek mukanya. Ya Allah. Pun, niku namanya jihad mencukupi kita sandang. Begitu pula apa? Wal iskani, tempat tinggal. Masyarakat Kendal, terutama warga NU, semuanya harus punya rumah. Harus punya rumah. Bahasa Arab rumah itu sakan, tempat tinggal. Dari sakan itulah akan lahir sakinah, ketenangan. Orang kalau punya rumah tenang betul? Ya tenang. Nah orang di rumah masih melok nang mertua, tenang betul? Boten. Jadi sakan itu rumah, sakinah itu ayam tentrem. Paham betul? Oh. Watamanid dawai, dan memelihara obat-obat, beli obat-obatan, wajuri tamrid, memelihara kesehatan. Semua warga Kendal harus sehat. Tidak boleh ada yang sakit. Sakit bisa beli obat, sakit bisa berobat ke dokter, ke rumah sakit. Itu gitu. Itu namanya jihad namanya. Namanya apa? Jihad. Yang kedua, kiai pesantren ini adalah mujtahid, ijtihad. Apa? Membangun, berupaya keras, memperjuangkan, membangun kecerdasan, kemajuan ilmu pengetahuan. Ya Allah. Dari Boyo itu harus hafal alfiyah. Belum jadi hafal, saya selalu bisa. Harus bisa baca Fathul Mu'in kosongan. Dari Boyo itu harus bisa baca Fathul Mu'in kosongan. Harus hafal alfiyah. Kalau baju betul. Harus hafal alfiyah betul. Itu dalam rangka namanya ijtihad. Mencetak kader-kader yang masa depan yang nanti akan menjadi anak yang cerdas, kiai yang cerdas. Coba kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada pesantren, nggak ada kiai cerdas, nggak ada kiai cerdas. Ya Allah. Sabu-sabu, ini contoh nih. Sabu-sabu haram apa mboten? Berani mengharamkan Quran wonten? Inna sabu wonten iki wayat kita wonten? Hadis wonten? Rohul Bukhari Muslim wonten? Sabu-sabu wonten? Enggak ada. Dawai Imam Syafi'i wonten? Enggak ada. Pakai apa? Pakai kias. Maka pesantren Gus Fadlu harus diajarkan ilmu mantik. Kata Imam Ghazali, barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi ilmih, tidak bisa dipercaya ilmunya. Ini wonten dawai Imam Ghazali, muqaddimah kitab Al-Mustasfa fi Usul Fiqh. Barang siapa yang tidak ngerti ilmu mantik, tidak bisa dipercaya ilmunya, kata Imam Ghazali. Nah, sabu-sabu, piye haram. Kenapa haram? Hada muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabokkan berarti mas golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka iki barang haram, namanya natijah shadiqah, conclusion positif. Alah paham betul macam ini. Kias. Dengan adanya kias, lahirlah ilmu fikih. Ijma dan kias, tapi banyak kias, banyak ijma sedikit. Dengan adanya ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Dari Sapinah sampai Mahali 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Itu karena gara-gara ada ijma dan ya. Makanya kalau kiai NU musyawarah 2 hari bisa jawab masalah pertanyaan 15.
Kalau kayak NU 2 tahun itu hukumnya Jumatan di kantor. Di Jakarta itu setiap kantor Jumatan, setiap kantor. Gak mungkin ke masjid, gak mungkin. Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Kuningan, kantor-kantor besar-besar itu Jumatan teng kantor. Sah mboten niku. Kayak NU bisa jawab, kayak cepet jawabnya. Apa? Bunga bank, pihak hukumnya. Keluarga berencana, gimana hukumnya? Kripto, Bitcoin, pihak hukumnya. 15 pertanyaan, 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Otaknya cair. Gus Baha, alim tuh Gus Baha. Kayak Afifuddin Muhajir, Bondo, alim itu. Ada Gus Dr. Afifuddin Rejoso, juga alim itu. Kiai muda ini, kiai yang muda-muda ini. Ya Allah. Kiai pesantren itulah yang menggunakan fikih datangnya dari ijma' dan qiyas. Paham boten? Maka harus dipertahankan. Ilmu mantik harus diajarkan di pesantren, harus diajarkan supaya cerdas, cair. Begitu pula Gus Fadlu. Maqulatil Asyarah harus diajarkan supaya berpikir objektif. Ada kitab kecil namanya kitab Ja'a Zaidun, karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Waktu kalau ngaji nalir waktu kalau ngaji betul paham. Oke, ini enggak paham ya aku ya paham. 2 syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun asrun sawa. Zaidun utawi Zaid iku atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu Malik anak keman Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi biya kana mutaki tongkrong, biadi sayfun tangan nyekel golok, lawahum bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa mongko dadi bengkok opo golok. Paham boten? Ternyata setelah saya paham, itu adalah kategori 10. Zaidun esensi atau wilu quantity, al abyadu quality, ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, karena mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Panjenengan badhe milih ketua NU. Alah, kanggo ora omongan aku iki. Panjenengan badhe milih ketua NU, jangan karena anaknya kiai, jangan karena anak esopo, jangan. Lihat. Pertama kita kenal dulu siapa dia namanya. Ahmad misalkan. Seperti apa orangnya? Gini. Tinggi, kuning. Kualitasnya seperti apa? Kapasitasnya, kemampuannya gimana? Nah, bagus. Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik, anak Imam Malik itu tadi, relasi itu namanya. Oh baik. Kapan? Di mana? Karena mutaki, posisi sekarang apa? Semuanya itu. Kemudian dengan kekuatan itu dia berbuat apa? Turun aksi. Lawahu, bengko akan sopo Zaid ing golok. Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Apa hasilnya? Faltawa, maka jadi bengkok opo golok. Itu namanya kategori 10. Paham boten? Gus, diajarkan Gus, diajarkan kategori 10, Maqulatil Asyarah. Supaya berpikir objektif, dia siapa? Seperti apa kualitasnya? Tapi saya ini masya Allah, duit, saya ini duit, pinter kaya opo, kualitasnya seperti apa? Nek pengen menang kudu karo. Nggih, gimana? Terkendal ngoten. Terkendal ngoten. Ya Allah. Pendek ketua cabang kudu karo, ketua wilayah, PBNU, apalagi DPR, bupati lah. Duit nomor 1, duit. Orang kualitas, orang relasi, orang posisi, orang paham betul. Nah ini cara bagaimana berpikir objektif, namanya Maqulatil Asyarah. Harus diajarkan di pesantren, kiainya harus paham. Faslun fil hiwalati, pasal ini nerangaken ligeran. Apa ligeran ini? Transfer ligeran. Faslun fid domani, apa? Bedone apa? Tanggungan, jaminan. Oh itu bank garansi.
Zaman sekarang ini bank garansi. Fasun fil wasiqati apa? Collateral. Fasun fil musyarakah, profit sharing, murabahah, maka profit. Gitu loh kayaknya nganggo sarung, mboten usah nganggo celana dalam tapi mengartikan fikih. Begitu dengan cara itu. Ya Allah, musyarakah, mudharabah, murabah, apa bedanya? Dan apa keuntungan dan ruginya? Ya Allah. Bagaimana cara mengelolanya? Paham mboten? Yang mboten ngoten berarti mboten cerdas. Harus cerdas. Maknanya kita harus kontekstual, aktual. Paham? Setelah jihad, ijtihad, nomor 3 mujahadah. Apa? Tazkiyatun nafs, tasfiyatul qalb. Masya Allah. Kula niki umure 72 tahun, ngumpulaken dosa tok. Saben dina kula dosanya tambah. Bukan dosa mateni wong, dudu dosa nginum arak, dudu dosa zina, dudu dosa apa? Judi, bukan. Kula niki dosane saben dina. Itu bukan dosa mateni wong, tak nginum arak, tak zina mboten. Saben dina dosane kula takabur, sombong, hasud, dengki, dendam, suudzon, pengen terkenal, sum'ah, ngaku paling hebat, ujub, pengen apa, pamer, pengen dialem wong, ria. Kula saya. Jenengan mboten nggih? Jawab, jenengan mboten nggih? Kula saben dina dosa niki. Saben dina tiap saat kula tambah dosa, tambah umur tambah dosa. Ya Allah. Ngilangaken takabur, ngilangaken hasud, dengki, iri, ngilangaken sum'ah pengen terkenal, ngilangaken riya pengen dialem, ngilangaken ujub, ngerasa paling super, paling hebat. Angel banget ngilangaken niku. Ngilangaken itu angel banget niku. Itu dosa. Apa? Masya Allah. Saben dina kula dosa. Pikir kula orang baik apa? Panjenengan ora ruwatine kula, jeneng ruwatine kula jangan melayu wis. Alhamdulillah panjenengan ora uratine kula. Nek panjenengan uratine kula mlayu jenengan mboten purun ngrungokake omongane kula. Alah wong atine elek kok dirungokaken. Nggih mboten? Mulane monggo lah sareng-sareng kita selalu taubat datang Gusti Allah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Kata Rasulullah, biyen aku nglarang ziarah kubur. Saiki ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Mengingatkan kita akan kalau ingat mati menowo sombongnya hilang, takabure hilang, hasude berkurang. Ngoten mboten panjenengan niki, ngoten mboten. Nih kita memperingati 40 harinya Gus Alam nih. Gus Alam wafat, sudah menghadap Allah, semua ditinggal. Kita sadar mboten? Eling mboten ngoten niku? Eling mboten? Muga-muga dengan peringatan ini kita ini semua hilang takabure, hilang sombonge, hilang hasude, hilang ujub riya sum'ae. Hilang mboten? Ora jawab. Hilang mboten? Ya Allah. Itu namanya takhalli, proses cleaning. Apa namanya? Proses cleaning, takhalli. Ayo dihilangaken, ngoten dihilangaken ayo. Sombong dihilangaken, takabur dihilangaken. Saged mboten? Kula mboten saged niku, jenengan saged. Kula mboten saged niku. Tapi bagaimanapun ayo kita ingat orang yang sudah mendahului kita menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Kita pun nanti entah besok entah lusa akan menyusul Mbah Dimyati menyusul Gus Alamuddin. Gimana? Wa fi qabdika fi tifli inda wiladatin dalilun alal hirsil murakkabi fil hayyi wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fangduruni qad khariztu bila syai. Wa fi qabdika fi tifli inda wiladatin, setiap bayi lahir tangan yang genggam. Nggih mboten? Wong jenengan bayine putrane tangannya megar lahir. Tangannya pasti gegem. Bayi lahir itu pasti nangis kalau tangannya gegem. Itu menunjukkan dalilun alal hirsil murakkab, menunjukkan wong urip ning dunya iku rakus,
tamak, pengennya sugih, pengennya duit. Nggih mboten, panjenengan mboten. Panjenengan mboten nggih mboten. Karena saya bayi lahir tangan genggam menunjukkan bahwa manusia di dunia cinta dunia. Cinta hubbud dunia, cinta duit, cinta harta. Nggih mboten. Saya contohnya, panjenengan pun, kula contohnya pun lah. Tapi nek wis mati, wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fangduruni qad kharajtu bila syai'. Tapi orang kalau meninggal tangannya pasti membuka apa bahasa Jawa apa? Ini jangan bahasa Jawa. Beber apa? Ya, berbuka. Itu artinya apa? Artinya si mayit ini ngomongnya ala fanduruni qad kharajtu bila syai'. Delok anakku iki metu saka dunya orang gowo apa-apa. Mobil di, duit di, sawah di, bojo ayu di. Makanya orang mati tangannya pasti buka. Tanda apa? Fangduruni, lihatlah aku. Qad kharajtu, saya keluar dunia ini bila syai', tidak membawa apa-apa. Paham boten? Monggo termasuk saya, ayo belajar taubat datang Gusti Allah dengan husnudzon. Allah pasti ngapura datang dosa kita semua. Dosane panjenengan, dosane kula lah. Dosane kula 72 tahun. Masih bisa dihitung? Bisa dihitung mboten niku? Bisa dihitung mboten niku? Kula tiap hari dosa selama 72 tahun. Berita bisa dihitung enggak itu? Bisa. Ana wong uripe 80 tahun, dosa tok. Bisa dihitung mboten? Ya bisa 80 tahun hitungannya. Sedangkan maghfiratullah, ampunan Gusti Allah bisa dihitung enggak? La awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Maka dosanya kita semua ini dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan maghfiratullah seperti satu tetes berbanding lautan. Kan kita dosa bisa dihitung. Sedangkan maghfiratullah la awal wala akhir, la bidayah wala. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosa, jangan putus asa, karena dosamu yang banyak itu disandingkan dengan maghfiratullah kalamam, koyo setetes air dibandingkan dengan lautan. Paham boten? Pokok panjenengan kula sedaya niki monggo taubat datang Gusti Allah dengan yakin, dengan husnudzon, Allah pasti ngapura dosane kita. Kenapa? Karena maghfiratullah la awal wala, la bidayah wala. Sedangkan umur kita ada bidayahnya, ada nihayahnya, ada awal, ada akhir umur kita ini. Lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Dosanya bisa dihitung. La maghfiratullah ora bisa dihitung. Paham boten? Monggo mugi-mugi kita semuanya semuanya belajar taqarrub ilallah, ta'abbud ilallah. Kita semua belajar meningkatkan iman kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan taubat, dengan dandani hati kita, namanya mujahadah. Paham boten? Alhamdulillah pesantren masih menekankan 3 hal tadi: jihad, ijtihad, dan mujahadah. Insyaallah NU pun harus begitu, karena NU itu pesantren besar. NU juga pesantren besar, harus begitu isinya: jihad, ijtihad, mujahadah. PKB juga harus begitu. PKB katanya partai NU, harus begitu. Yang diperjuangkan harus jihad, ijtihad, dan mujahadah. Paham boten? Insyaallah kita semuanya ala mardotillah wa tahta rahmatillah wa ala zimmatillah. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.